Ya, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan memorandum antara Iran dan Amerika Serikat tidak termasuk rudal balistik. Sharif juga meminta negara-negara untuk tidak menerapkan standar ganda. Pernyataan ini disampaikan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif usai bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Islamabad. Di depan media, Sharif menegaskan tidak ada larangan bagi Iran untuk memiliki rudal balistik. Sharif juga meminta semua pihak untuk mengizinkan setiap negara untuk melindungi kedaulatan. Pernyataan ini sekaligus membantah klaim wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance yang menyebut Iran tak boleh mengembangkan rudal balistik. There cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. This is simply, you cannot digest this kind of duplicity. So I think I wanted to make it very clear, Excellency, that the MOU which has been signed by me as a mediator does not mention about ballistic missiles at all. Iran rutin uji coba dan demonstrasi kemampuan rudalnya sebagai bagian dari strategi pertahanan militer mereka. Presiden Iran mengatakan tak ada kompromi mengenai pengembangan rudal milik mereka. Iran secara rutin terus melakukan uji coba dan demonstrasi kemampuan rudalnya sebagai bagian dari strategi pertahanan militer mereka. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga membela program rudal Teheran selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif di Islamabad pada hari Selasa. Pezeshkian mendukung posisi Sharif bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani antara Washington dan Teheran tidak menyebutkan rudal balistik. تفاهمنامه‌ای که داشتیم وجود نداره و هیچ وقت وجود نخواهد داشت. اگر ما موشکامون که برای دفاع از خودمون بود نبود، اسرائیل ایران رو و آمریکا ایران رو مثل غزه شخم می‌زدن و به پیر و جوان رحم نمی‌کردن. اینا از حقوق بشر دم می‌زنن. دروغ بزرگی است. و اگر ما نمیتونستیم از خودمون دفاع کنیم، قطعاً کشور ما رو اینا رحم نمی کردن و قدرت ما رو نابود می کردن. در نتیجه هیچ وقت هیچگاه در مقابل توان دفاعی خودمون با هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد. Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Islamabad pada hari Selasa mengatakan bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani antara Washington dan Teheran tidak memuat referensi apapun tentang rudal balistik. This MOU does not mention about ballistic missiles. It was never on the table. It was never on the agenda. And Iran side never wanted to even discuss about it. So I want to make it abundantly clear that ballistic missiles, and of course, they cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran should. The MOU, which has been signed by me as a mediator, does not mention about ballistic missiles at all. Di sisi lain, Wapres AS sempat mengeluarkan pernyataan bahwa dalam MOU, Iran dibatasi untuk mengembangkan kemampuan rudal yang bisa mengancam negara lain. Namun kini hal ini dengan tegas dibantah oleh Iran maupun mediator Pakistan. Uni Emirat Arab meresmikan pusat medis baru di kota Gaza melalui operasi Civil Rose Night 3 bagi ribuan warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak akibat serangan Zionis Israel. Di tengah kehancuran akibat perang yang masih berlangsung, operasi Civil Rose Night 3 meresmikan pusat medis Emirates di kota Gaza.
Fasilitas kesehatan ini dibangun untuk melayani warga Gaza Utara, salah satu wilayah yang mengalami dampak paling berat sejak pecahnya konflik antara Israel dan Hamas. Sejumlah ruang pelayanan telah dilengkapi peralatan medis modern, perlengkapan kesehatan, serta apotek dengan stok obat-obatan yang memadai. هذا المركز على العديد من الأقسام، يحتوي على قسم للمختبر والأشعة، سيعتني بحالات الأطفال والأمراض الجلدية المنتشرة في قطاع غزة نتيجة البيئة المحيطة من خيام وردم وبيوت مهدمة. سنقدم خدمة صيدلية متكاملة نختص بها بالأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة يعاني المريض جدا في الحصول على أدويته، بعض المرضى يمشي مسافة 2 و3 كيلومتر. اليوم يمتلك المركز عيادة طبية متنقلة، ستتوجه هذه العيادة إلى مراكز الإيواءات ومخيمات النزوح، تقدم الخدمة من لم يستطع أن يصل إلى مركز الإمارات، وعدا أن مركز الإمارات سيصل إليه ويقدم الخدمة الطبية المناسبة إليه. Pusat medis di kota Gaza ini merupakan fasilitas kedua yang dibuka dalam program kemanusiaan tersebut. Setelah sebelumnya, pusat serupa diresmikan di Khan Yunis, Gaza Selatan. Pihak pengelola berharap kehadiran fasilitas baru ini dapat memperkuat sistem layanan kesehatan di Gaza dan membantu meringankan penderitaan warga yang telah berbulan-bulan hidup di tengah konflik dan krisis kemanusiaan. Tim Mercy melakukan tinjauan langsung kondisi Rumah Sakit Jabal Amel, Lebanon Selatan yang hancur akibat serangan Israel. Selain itu, tim Mercy juga membantu menyediakan kebutuhan mendesak bagi para pasien. Tim Mercy meninjau langsung kondisi Rumah Sakit Jabal Amel di kota Tyre, Lebanon Selatan yang terdampak serangan Zionis Israel pada hari Sabtu. Sejumlah fasilitas seperti laboratorium medis, ruang perawatan intensif atau ICU, dan area parkir mengalami kerusakan berat dengan puing-puing berserakan. Jadi bangunan ini adalah tempat praktek dokter-dokter atau supply juga barang-barang kegiatan medis diletakkan di sini, dan kemudian mereka juga banyak melakukan praktek di gedung ini. Entah kenapa diserang oleh pihak penjajah, tapi yang pasti akibat dari serangan itu juga menimbulkan banyak sekali korban yang berada di sekitar klinik ini, dan kita bisa lihat begitu banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur. Selain itu, tim Mercy juga turut membantu petugas medis Lebanon yang menyediakan obat-obatan untuk para pasien. Mereka mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh Rumah Sakit Jabal Amel yang menjadi salah satu pusat layanan medis utama di Lebanon Selatan. Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan 4 orang dan melukai 127 orang, dengan sebagian besar korban luka merupakan tenaga medis rumah sakit.